Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Velgnya pakai apa sih beli? Untuk spakbornya ini menggunakan. Ini speedometernya juga unik beli, bisa diuraikan beli. Apa sih ini produknya beli? Nah yang unik beli, ini spion sengaja atau bagaimana sih kok ada satu gitu? Ganti blok sama porting. Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini sesuai permintaan teman-teman ada di sini ya. Itu merequest si slem. Slem itu adalah bahasa Bali yang artinya hitam. Ini adalah Scoopy tahun 2016 atau 2015 akhir. Seperti apa garapannya nanti kita korek langsung bersama si pemilik yang bernama Lord Luhut bukan ya? Sebelum itu ya, sekedar info buat kamu, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terbaru dunia otomotif, serta ragam lifestyle. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita b-roll sedikit slem. Oke teman-teman, di sebelah aku sudah ada Lord. Apa kabar Bri? Ya, baik, bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut bahas modifikasi si slem ini. Nama dan kegiatan sehari-hari sebagai apa sih Bli? Nama Lord, bisa dipanggil Lord juga. Habis itu untuk kerjaan ya kerja pulang gitu doang. Berarti udah kerja nih ya istilahnya ya. Oke. Jika aku ada salah tadi mungkin dikoreksi Bli. Ini Scoopy tahun berapa dan konsep modifnya apa sih yang dituju gitu loh Bli? Untuk Scoopy-nya ini tahun 2015, tapi udah starter halus. Dan untuk ininya konsepnya kata orang sih cafe racer gitu. Cafe racer. Oke, dari segi dudukan itu juga udah mendukung banget. Oke, yang pertama Bli, karena ini namanya slem, kenapa dulu disebut slem Bli? Kalau untuk nama slem sih karena warnanya hitam ya. Kan kalau di Bali itu karena hitam tuh kalau istilah Balinya slem gitu. Oke. Jadi namanya slem aja. Jadi basic motornya juga warnanya hitam dulu awal. Iya. Oke. Jadi cuman dirubah dikit ya jadi doff ya. Jadi matte ya. Dengan sedikit-sedikit glossy spotlight. Oke. Dari ubahannya nih Bli, banyak banget dari depan sampai ke belakang nyaris full lah teman-teman. Ini yang pertama itu yang kepo, velgnya pakai apa sih Bli? Ini velgnya pakai paku Supernova. Oke. Sama ini untuk ringnya ring 12. Jadi aslinya itu ring 14 diganti paku Supernova dengan model seperti itu. Itu modelnya ada yang seperti itu atau beda sih? Untuk paku Supernovanya ini aja sih setahu saya. Oke. Warnanya yang kayak gini juga aslinya warna emang hitam, kayak gitu. emang warna ori. Oke, jadi ring 12. Nah, dari pengalaman Bli dari 14 ke 12 itu yang dirubah apa sih Bli? Dudukan atau apa? Itu ada yang dirubah nggak? Untuk pelek paku Supernova ini kebetulan dia VNP. Oh, udah khusus Scoopy memang ya? Iya, emang Scoopy, Vario, Beat segala macam. Emang udah tinggal pasang aja. Oke. Dari ukuran ban gimana Bli? Ada yang dirubah nggak? Untuk ban upsize sih. Upsize ya? Iya. Untuk itu plug and play juga? Iya, sama. Nah, cuma agak ini dia. karena ini pakai suspensi gede. Ukuran berapa suspensinya belakang? Oh, 330. Itu solusinya gimana? Tambah ring? Tambah catok peninggi. Oh, berarti ringnya tetap sana. dari catoknya yang ke sana dikit Ya, gitu. agak miringin. Oke. Kembali ke depan dulu Bli. Ban tadi karena udah upsize pakai merek apa? Ini pakai Pirelli yang dia blue rusuh skuter. Oke, Pirelli Diablo Russo skuter. Jadi udah diakses ya. Udah. Nah, selanjutnya adalah spakbor. Ini yang rame banget
sebelumnya kita juga sudah sempat bahas yang seperti itu bersama Mitsuki. Kamu bisa lihat di sini. Few moments later. Ternyata Mitsuki itu dapatnya juga dari sini gitu loh teman-teman. Nah ini bisa diceritakan Bli, spakbornya dulu. Untuk spakbornya ini menggunakan yang bead karbu lama. Habis itu karena looknya dapat gitu loh, kalau dia nempel lebih gimana ya? Lebih dekat ban gitu ya? Lebih cakep dia kelihatan gitu. Iya. Nah itu garapnya berarti harus ada apa Bli? Ada bracket atau apa istilahnya? Ini kebetulan kemarin dibuatin bracket sama dibeliin kleman. Habis itu karena ini giniin sendiri nih, pasang sendiri. Oke. Jadi ya kreasi sendiri lah. Oke, bisa dinaik turunin sendiri gitu ya? Untuk bracketnya bikin tukang las. Oke, berarti kita ukur sendiri, bikin sendiri gitu. Oke. Dari biaya untuk dapetin spakbor kayak gitu di Honda susah nggak, atau didapetinnya di Honda atau di bengkel online gitu? Kebetulan di online beli. Oke, spakbor yang kayak gitu belinya di online. Dari ukuran ada dipotong nggak? Ada dicowok di bagian tengah spakbornya. Untuk apa? Bannya? Bannya soalnya nempel ya. Oh, siap. Harus dicowok lagi biar masuk. Oke. Selebihnya nggak ada ubahan. Selanjutnya di piringan sama kaliper sekarang Bli. Ini udah gede banget teman-teman. Itu piringan cakramnya dulu Bli. Pakai apa? Itu semi floating Brembo ukuran 220. 220. Terus untuk kalipernya? Pakai KTC 01 universal. 01 universal. Untuk selang rem Bli? Red It, punyanya Red It. Red It. Nah, dari perubahan itu berarti piringan cakramnya sudah ngikutin velgnya, lubang-lubangnya atau ada? Udah. Memang udah ini dia. Buat Scoopy, Beat segala macam. Oh, berarti untuk kalipernya sekarang itu bagaimana? Bracketnya udah jadi atau custom lagi? Bracketnya kebetulan beli juga. Udah jadi sesuai dengan kaliper? Udah. Oke. Nah, sedikit gambaran biaya mungkin ya. Velg kayak gitu berapaan sih Bli? Untuk velg 1,2. 1,2. Oke. Dan kaliper dan lain-lain kamu bisa cek sendiri lah. Kaliper itu universal lah Bli ya. Beragam. Ya beragam, ada Nissin, ada lain-lain lah itu. Yang penting velgnya dulu. Itu yang membuat orang kepo. Oke, lanjut ke atas. Lampu Bli. Ini juga lampunya mempesona. Siap. Ini diceritakan sedikit. Untuk lampunya ini mungkin helmnya dicat di bagian mikanya, habis itu dikasih alis. Sama ganti lampu utamanya biar agak terang. Soalnya kan dia lebih gelap nih, dicat karena gelap, jadi diganti lampu utamanya. Lampu utama itu yang tengah itu? Ya. Kayak Proji bukan? Bukan, ini lebih pakai LED aja sih. Biar lebih terang aja gitu. Oke. Itu garapnya di mana dan kurang lebih biayanya berapa? Mungkin garapnya soalnya di bengkel ada di sana di sini gitu. Jadi kira-kira biayanya habis 400 ya. 400 ribuan lah ya. Oke. Nah, masih berhubungan dengan rem, master rem kiri dan kanan yang di kokpit ini Bli, bisa diceritakan? Ini pakai KTC radial. KTC radial untuk yang kanan, yang kiri Bli? Sama ya? Ya. Untuk tabungnya? Pakai Brembo. Yang big tabung? Ya, yang big. Untuk holder ada berubah nggak? Untuk holdernya dicat sih. Oh, dicat aja? Ya. Warnanya kan aslinya abu-abu. Oke. Ya, jadi biar sesuai konsep, jadi ya udah warna hitam. Selam juga. Nah, ini mohon maaf, ini apa sih Bli? Oh, ini tombol nasi. Nah, canda. Bukan. Ini tombol buat nyalahin. Kalau di oven kan nggak bisa, dia harus di. Oke. Jadi semacam keamanan lah ya, kurang lebih gitu ya. Aku kira ini senjata apa gitu kan. Tombol nasi. Nah, yang unik Bli, ini spion sengaja atau bagaimana sih kok ada satu gitu? Ya, untuk spion menggunakan MHR ya. Jalur bulat ya? Ya. Habis itu kenapa dipasangnya satu? Kalau dipasang dua kurang enak gitu loh, jadi pasang satu aja. Lebih dapat gitu. ya. Malah pasang dua nggak enak gitu ya? Kayak gimana ya? Ada garis gitu. Oh, jadi ini sengaja nih, bukan karena eksiden ya? Sengaja. Oh, siap. Oke, nah selanjutnya di drop head Bli. Padahal Bli posturnya tinggi nih Bli. Drop headnya bagaimana ceritanya? Untuk drop headnya sih karena lebih enakan sih kalau bawa drop head ya. Kesan racingnya dapat. Ya, tapi dapet. mentok nggak di sini? Nggak, aman sih. Aman ya. Oke, ini by feeling atau by ukuran persis? By feeling sih. By feeling aja ya. Oke. Ini speedometernya juga unik Bli. Bisa diuraikan Bli. Apa sih ini produknya Bli? Ini menggunakan speedometer babon ya. Biasanya sih dipasang di motor Japstyle gitu. Motor babon. Speedometer babon. Oke, terus ini untuk Japstyle berarti untuk motor yang ada gigi. Jadi ini yang nggak ada gigi, jadi otomatis yang nggak tampil apa Bli? Giginya aja sih nggak tampil, sisanya
ini jalan. Cuma kan Normal. diganti-ganti. Misal pakai injeksinya ini kan ada netralnya nih. Cuma diganti pakai yang buat injeksinya. Oh gitu. Sisanya normal, rating, lampu segala macam. Normal ya, Iya. cuman di persneling aja nggak Iya. ada ya. Untuk harga kurang lebih Untuk penghabisan 600 ya. untuk speedo Sama kayak gitu. pasang. Soalnya kan ini di fiber juga di tengahnya biar nggak bolong. Oh iya 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 iya. Fibernya. Karena ukurannya lebih kecil sedikit ya. Jadi di Oke, fiber sip. lagi biar ini. Oke. Lanjut ke tengah ada karpet-karpet. Lah ini umum lah ya. Ya umum. Terus jok. Nah, ini yang banyak yang tanya juga. Jok seperti ini itu ganti sama tambah gabus doang atau sekalian rangkanya beli? Ganti kulit sama ini gabus. Gabus saja. Hmm. Rangkanya masih. Masih yang ori. Oke, jadi ini memang sejenis single seater tapi sebenarnya ini masih bisa boncenger juga. Ini garapnya berapa beli? Garapnya di bengkel mobil. Oke. Habis itu untuk biaya 375. Oke, jadi sebenarnya ya jok ini relatif ya tergantung kulitnya juga ya beli ya. Ada yang murah mungkin karena kulitnya yang kualitas berapa Karena gitu ya. mungkin jaritannya ya. Jadi Oh ini juga custom nih. ya custom semua nih. Oh gokil. Dibikin. Oke sesuai permintaan lah ya. Iya. Oh gokil gokil. Kan nih kulitnya beda nih di sini ya, agak halus di sini. Iya. besar. Oke. Siap. Nah, lanjut ke belakang kanan dulu. Ini ada knalpot sama kipas-kipas. Bisa diceritakan di knalpotnya dulu beli. Untuk knalpot custom di yoyok knalpot ya. Biar kalau beli langsung kan kayak looknya pasti kurang dapet. Jadi ya Oke. udah custom aja. Ini biayanya berapa beli? Untuk knalpot 550. Oke. Nah, lanjut ke ini kipas-kipas sama di dalamnya ada warna kuning itu namanya apa sih? Kayak tebeng air itu? Tebeng air. Yang ini beli? Ini nih. Oh, mud flat. Oh, mud flat. Itu gimana tuh? Bermerek atau bagaimana sih? Itu cuman hiasan doang atau gimana? Itu sih punyanya Haye Desu ya. Haye mud Desu flatnya, ya. ya. Habis itu untuk cover kipas ini aftermarket aja. Aftermarket yang biasa lah umum ya. Oke deh. Terus ke mesin dulu beli ngomong. Yang berhubungan dengan knalpot. Ini mesin. Iya, iya. Apakah ada yang dirubah nggak? Ada Bisa di info sedikit? ganti blok sama porting. Porting polish. Ya. Ganti blok sama porting polish. Nah ini penasaran juga. Berarti cc-nya meningkat dong? Ya meningkat 130. Woi 130 cc. Jadi Scoopy 130 cc. Alasan simpelnya beli kenapa di bore up? Alasannya sih bukan buat kebut-kebutan ya. Oke. Biar bisa bawa pelek sama bannya kan udah upsize tuh. Oh oke, jadi jangan dilamar lah ya. Iya. Asik. Cuma buat ini biar Untuk bisa bawa menunjang ban. Iya. berkendaranya Iya. biar bisa bawa ban karena di upsize gitu Iya. ya. Bukan buat kebut-kebutan. Oke, yang penasaran sama raungan knalpotnya dengerin di sini. Lanjut ke belakang kiri, sorry. Itu CVT dan ternyata ini sudah probol sebagian teman-teman. Iya. Untuk baut sendiri berapa sih probol beli ngabisin? Semuanya? Yang nempel di sini. Oh, paling masih 600-an. Ini juga probol yang bisa pakai L, bisa pakai itu ya. Iya. Pakai kunci Kunci biasa. 5 itu ya. Iya. Oke. Nah, itu kirian apa yang dirubah beli? Kirian full di Oprek. dibubut, ganti roller, ganti per besar, per kecil. Nah, untuk ganti-ganti itu berdasarkan pengalaman atau paket? Lihat-lihat di YouTube sih. Oh, dari pengalaman lah ya, Iya, eksperimen. iya, Karena ternyata eksperimen. kurang, ubah lagi Iya. gitu ya. Oke, dari yang sekarang dipasang ini berapa sih biayanya beli? Kirian aja? Hampir 700. 700 ribuan. Iya. Nah, untuk mesin juga beli. Itu yang di bore up kayak gitu plus porting polish ngabisin berapa? Sama kirian ya. Mungkin Boleh. 2 juta. 2 juta lah sama kirian ya. Oke deh, siap. Lanjut sedikit ke belakang sekarang. Yang berubah di belakang apa sih beli? Lampu Paling di Scotland aja lampunya. Terus Lampu sama rating, sama spakbor belakang? spakbor dipotong. dipotong. Itu sesuai selera ya. Iya. Bisa yang terlalu tinggi, yang penting bisa platnya dipasang gitu Iya. doang. Oke deh. Siap. Mungkin 2 terakhir beli. Next project yang belum kesampaian di Slem apa sih? Bli? Oh, mungkin buat probol ya, semua body mau tak pasangin. Oke. Sama paling pengen bagian kiri ini remnya juga pengen diganti pakai Brembo. Oh,
Satunya KTC, satunya Brembo. Oke, jadi belakang rencana akan cakram. Iya, rencananya. Oke deh, siap. Dan terakhir beli biaya yang udah dihabisin untuk selam ini kurang lebih deh. Oh, kurang lebih. Karena nggak mungkin lah ngitung satu-satu gitu kan ya. Kayaknya dapat motor Scoopy Karbu yang lama. Woi, siap. Jadi teman-teman hitung sendiri ya, kurang lebih berapa gitu ya. Dan cerita yang mengiringi si selam ini yang paling berkesan dan tak terlupakan apa beli? Waktu jalan-jalan sama cewek sih. Woi, kenapa beli? Kan enak tuh jalan-jalan sama cewek tuh. Iya, sama pacarnya kemarin jalan. Lebih gimana ya kesan, jadi orang-orang tuh kayak melirik dia di jalan gitu. Terus kayak misal ke bengkel, jadi orang-orang tuh bilang, "Wih, bagus konsepnya, Bro." Gitu. Oke. Tambah stiker itu ya, kuning sedikit itu ya, sesuai dengan lampu sen juga ya. Lampu sen cuma di apa itu Islam? Di Scotland aja. Scotland aja ya. Jadi dia intinya ini lebih ke hitam kuning sih warnanya, biar dapat looknya. Biar hitam sama kuning itu memang Ya cocok emang. cocok banget sih. Gokil. Siap. Terima kasih beli informasinya. Oke deh teman-teman, itu tadi sedikit ulasan tentang Scoopy Slam. Sekali lagi, modifikasi itu kembali ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing teman-teman ya. Sehedon atau semahal apapun produk yang menempel di motormu, pasti ada yang tidak suka. Demikian sebaliknya, sesimpel apapun garapanmu, pasti ada yang suka. Jadi jangan takut untuk berkarya. Oke, sekian saya dan si Slam. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.